ada 4 orang sahabat bernama Amel, Lily, Zia, dan juga Ella. Mereka bersekolah di SMA Negeri 9 Jakarta. Mereka sudah bersahabat sejak kelas 1 SMA. Pagi hari, aku, Lily, Zia, dan Ella berangkat ke sekolah menggunakan bis sekolah. Kebetulan rumah kita berdekatan. Di dalam bis, kami bercanda, tertawa, dan bercerita sampai tidak menyadari jika kita sudah sampai di sekolah. Di sekolah, kami pun mengikuti pelajaran dengan baik. Tidak lama jam istirahat pun berbunyi. Tet, tet, tet. Aku, Lily, Zia, dan Ella pun pergi ke kantin untuk membeli makanan. Di kantin sangat ramai. Aku pun mengajak Zia untuk membeli bakso. Zi, beli bakso yuk bareng aku. Yuk Mel, mumpung tidak terlalu ngantri. Kami pun membeli bakso dan kembali duduk di kursi kantin. Kemudian kami berempat makan bersama-sama. 2 bulan kemudian, aku, Lily, Zia, dan Ella melaksanakan ujian akhir semester. Kami mengerjakannya dengan baik dan teliti dan diawali dengan berdoa terlebih dahulu. Pada hari terakhir kami melaksanakan ujian akhir semester ini, kita berencana sepulang sekolah ingin main terlebih dahulu di rumah Zia. Pada saat pulang sekolah, kami pun beranjak untuk ke rumah Zia. Di rumah Zia, kami bermain games, makan, dan juga menonton film. Lalu, Lily merekomendasikan sebuah film. Gimana kalau kita nonton film horor aja? Kan seru. Jangan mending nonton film komedi. Udah, yang adil kita nonton film komedi dulu, terus dilanjut dengan film horor. Gimana? Nah, setuju. Hari demi hari pun kami lewati dan sampai pada hari ketika pembagian rapot. Aku berangkat dengan ibu menggunakan kendaraan pribadi dan juga ada Zia dengan ibunya. Sesampainya di sekolah, kami pun bertemu satu sama lain dan berdoa agar semuanya naik kelas dan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Pembagian rapot pun telah selesai dan kami semua naik kelas dan hasilnya sangat memuaskan. Waktu liburan pun tiba. Kita menghabiskan liburan bersama-sama seperti jalan-jalan, menginap di rumah teman, dan lain-lain. Akan tetapi, Zia tidak ikut bersama kami karena dia pulang ke kampung halamannya. Tidak terasa, tahun ajaran baru pun telah tiba. Mereka berempat sangat senang karena bisa sekolah bersama-sama lagi, walaupun harus beda kelas sama Zia. Zia mendapat kelas 12B, sedangkan aku, Lily, dan Ella mendapatkan kelas 12A. Kita semua pun masuk ke kelas dan mengikuti pelajaran. Waktu istirahat pun tiba. Aku, Lily, dan Ella pergi menuju kantin dan bertemu dengan Zia beserta teman-teman barunya. Hai Zi, gimana rasanya pisah sama kita bertiga? Ada enaknya, ada nggak enaknya juga sih. Semoga betah deh walaupun kita beda kelas, tapi kan kita tetap best friend forever. Beberapa minggu kemudian, kami bertiga bertemu dengan Zia, tetapi Zia terlihat agak aneh. Tidak seperti biasanya. Pada sore harinya, aku, Lily, dan Ella ingin membeli makanan dan dimakan bersama-sama di rumah Lily. Kita pun mengajak Zia, tetapi Zia tidak mau ikut karena dia mau pergi bersama teman-teman barunya. Li, beli makanan ini yuk, nanti kita masak bareng-bareng. Boleh, beli minumannya juga ya, jangan lupa. Minumannya mau yang mana nih? Ini aja. Enak banget tahu rasanya. Kami pun pergi ke kasir dan langsung ke rumah Lily untuk memasak makanannya. Keesokan harinya, kita berangkat sekolah dijemput dengan bis sekolah, tetapi Zia menjadi pendiam. Yang awalnya suka ngomong dan suka bercerita, kita bertiga pun aneh melihatnya. Sesampainya di sekolah, kami masuk ke kelas masing-masing dan mengikuti pelajaran. Sepulang sekolah, aku, Lily, dan Ella bertemu dengan Zia di gerbang sekolah. Tetapi Zia tidak menyapa, lalu kami pun terdiam. Pada hari Minggu, aku, Lily, dan Ella ingin berkumpul dengan Zia di kafe dekat rumah. Sesampainya di kafe, kami pun menunggu Zia,
Lalu Zia pun datang dengan teman-temannya. Tetapi di saat kami bertiga berbicara, Zia asik dengan temannya bercanda dan tertawa. Sementara kami bertiga hanya didiamin saja dan tidak diajak mengobrol. Zia pun memutuskan untuk pulang bersama teman-temannya itu. Zia pulang duluan ya bareng teman-teman Zia. Oh ya, hati-hati ya. Dari situlah persahabatan antara aku, Lili, Ella, dan Zia mulai renggang. Keesokan harinya, aku berangkat diantar oleh orang tuaku. Ketika di sekolah, aku, Lili, dan Ella melihat Zia tertawa bahagia dengan teman barunya itu. Dan kami hanya bisa melihatnya dari jauh. Ketika jam istirahat selesai, kami beranjak masuk ke kelas. Tiba-tiba ada Zia dan temannya yang lewat depan kami tanpa menyapa. Bahkan dia asik mengobrol dan tertawa. Pulang sekolah, Zia pun bertemu dengan kami lagi di gerbang sekolah. Hai kalian, aku duluan ya, aku mau main dulu sama teman. Oh, hati-hati ya, izin dulu sama orang tua kamu ya, Zi. Kami bertiga hanya melihatnya masuk ke dalam mobil temannya dan kami bergegas pulang. Disinilah kami merasa kalau Zia itu menjauh dari aku, Lili, dan Ella. Hari demi hari pun dilalui tanpa Zia. Zia sudah mendapat teman baru yang nyaman untuknya. Tetapi pada suatu hari, Zia datang ke kelas kami, lalu dia ingin menghampiri aku, Lili, dan Ella. Amel, Lili, Ella, iya ada apa? Mau ngomong sebentar. Oh, silakan masuk. Lalu Zia pun berbicara kalau ia tidak ada niatan untuk menjauhi kita. Zia pun merasa menyesal karena sudah bersikap aneh kepada kami. Pada esok harinya, aku, Lili, dan Ella sedang duduk di kantin dan Zia beserta teman-temannya menghampiri kami bertiga dan kami pun ngobrol-ngobrol santai, tertawa-tertawa. Tidak terasa bel masuk pun berbunyi. Tet, tet, tet. Masuk kelas yuk. Yuk, sampai jumpa nanti ya pulang sekolah. Oke. Sepulang sekolah, kami pun saling menunggu karena kami ingin pulang bareng menggunakan bis sekolah. Di bis, kami bercanda, bercerita, tertawa, dan juga ada yang tidur. Dan kami merasa sangat senang dan bahagia. Akhirnya, aku, Lili, Ella, Zia, dan teman-temannya Zia menjadi sahabat yang utuh selamanya. Dan dari sinilah kami semua sadar dan tahu apa arti dari sahabat.